merasa yang perlu ditekanin di sini dari jadwal kita nih yang kayak udah kita agendain, itu sebenarnya cukup mulai kerasa nih mundurnya gitu. Kodarullah juga ya mungkin dari sayanya pun juga sama gitu. Ya bilang apa ya? Saya juga mahasiswa. Kan kalau bisa orang ya namanya juga manusia. Nah kalau ini namanya juga mahasiswa gitu, punya kesibukan lain gitu. Apalagi masuk semester baru, masih ada tugas juga. Dan teman-teman ya saya tahu lah posisi teman-teman sekarang itu banyak amanah juga gitu di semester baru ini, apalagi di proker-proker besar. Semoga teman-teman juga bisa tetap kuat ya jalaninnya. Nah, tapi di sini saya bukan berarti mau ngejar kayak harus gimana pun sesuai timeline. Nah, untungnya kan memang di kajian ini kan banyak non proker ya. Sebenarnya mau proker atau non proker nggak apa-apa sih. Jadi eh, malah bisa dibilang waktunya ini lebih tentatif gitu. Kita bisa menyesuaikan kapan aja gitu. Dan kemungkinan juga ya untuk Syariat Talks ini bakal diundur ya teman-teman. Jadi nggak di tanggal 19 karena tanggal 19 kan tinggal 4 hari lagi ya. Dan kita juga belum begitu banyak gitu untuk progresnya. Nah, untuk sekarang ini saya eh, cuma pengen nge-follow up sih terkait proker-proker kita yang sebenarnya udah selesai gitu. Tapi bisa dibilang belum selesai 100%, terutama untuk hal-hal yang dilaksanain itu setelah acara gitu. Saya yang baru saya sadarin misalkan kayak di diksi kemarin gitu kan kita ada ini nggak sih guys, ada press release dan notulensi dan itu juga termasuk di yang desain gitu. Saya mau nanyain aja sih kayak itu udah nyampe mana ya guys, saya lupa lagi yang notul tuh pasti itu dari Ivan Nuril atau Chandra sih jadinya atau berdua. Kak Afwan, Mana dari untuk yang diksi kemarin yang XBMT ya Kak, betul itu yang saya udah kasih notulensi press release-nya ke Orchid Kak untuk dua materi itu. Udah saya kasih dari, udah lama sih Kak, kayaknya udah lama banget deh kayaknya. Setelah seminggu setelahnya kalau nggak salah. Tapi Afwan oh, saya juga lupa nge-share di grup Kak, jadi saya langsung nge-share ke Orchid doang. oke oke aman aman gak apa-apa. Alhamdulillah ya berarti itu yang tadi sih cukup saya pikirin. Alhamdulillah berarti udah aman ya, Chan aman dari Chandra. Berarti udah dari kemarin-kemarin tuh Chan ke Orchid. Udah Kak, udah dari kalau nggak salah tuh Oke, seminggu setelah diksinya Kak. Orchid kan langsung minta ke saya. Terus saya langsung Hmm, kerjain, tapi lupa saya nge-share ke grupnya. Afwan ya Kak. aman aman. Saya malah lebih ini lagi, parah lagi. Baru nge-follow up-nya sekarang. Apaan juga ya, kalau misalkan baru ditanyain. Oke, berarti kalau misalkan untuk diksi, sisa ini ya, yang publikasi press release. Cuma, tapi ini Orchid udah masuk belum ya? Belum ya? Ini sih buat catatan kita yang diksi kemarin. Dan saya juga kayak kurang mantau ternyata di GKC-nya. Ternyata kita kan ngajak Medpart ya ke beberapa lembaga gitu. Mereka kan nge-share, nge-upload kan poster kita ke feeds. Tapi kenapa yang dikasih kok nggak ada? Saya pikir itu udah jadi kayak otomatis gitu yang kepikiran pertama pasti ngehubungin kasih buat eh feednya. Saya sampai ngecek berkali-kali gitu. Saya takut kayak ada yang kelewat atau enggak. Tapi ternyata nggak ada gitu. Teasernya atau posternya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa gitu kan udah lewat juga acaranya. Tapi kalau misalkan nanti nih setelah press release ini dibikin desain dan
mau diupload kayak tetap bisa sih untuk terutama di BMT ya, di BMT di situ juga, terus dikasih juga gitu untuk press release. Cuma sayang aja gitu, nggak kayaknya itu lebih ke kecolongan gak sih? Terlalu fokus keluar. Itu bisa jadi evaluasi kita juga buat nanti pas di SEIS sama di diksi 3. Nah itu ya masih ada 2 bulanan lah, masih lama. Nah itu mungkin buat catatan kita bersama aja guys ya. Terus apa lagi ya? Buat diksi WOM. Nah diksi WOM kan kalau dari Nadia ya udah selesai tuh press release-nya. Cuma yang terakhir kita syuro tuh pas bagi job desk diksi WOM itu ada Raffi nggak sih? Saya masih kayak ragu kayak Raffi udah tahu apa belum gitu mengenai dia dapat job desk di sini. Takutnya kan nggak belum dibuka juga spreadsheetnya. Kalau dari Nadia pernah langsung kayak ngasih ini nggak ngasih arahan ke Raffinya gitu. Saya cuma takut dianya belum tahu aja gitu. Nah, dia kondusif nggak buat jawab? Plus minus juga sih ya Kak. Oh, Kak. Kalau misalnya untuk press release yang notul gitu Kak, yang notul itu eh, aku udah ubahnya kan kakak bilang yang itu kan masih ada yang salah. Aku udah ubahnya langsung di-upload ke Drive, tapi aku belum konfirmasi ke yang lain kak. Raffi. Gitu. Ke Raffi Oh, ya. oke oke. Ya nanti Nadia eh, boleh ya maksudnya habis surat atau sambil disambi. Ya Raffi juga ya ini sih tadi izin juga kan gak suruh lagi banyak tugas. Tapi nggak apa-apa gitu diingetin aja. Takutnya dia juga belum tahu gitu kalau selama ini dapat job desk ini kan bikin desain press release. Tapi harusnya insya Allah amat lah. Ya nggak apa ya. Saya kalau kayak gini sebenarnya jadi segan kayak nentuin deadline. Tapi ya diusahakan aja. Oke deh. Berarti untuk diksi WOM dan diksi tadi X kita juga udah ya insya Allah teman-teman udah dapat gambarannya gitu. Biar bisa cepat diselesaikan 100%. Nah itu tadi diksi WOM ini ya yang seminar. Sekarang kita masuk ke diksi WOM bagian FGD. Sebenarnya dari minggu ini ya, dari minggu ini teman-teman dan teman kelompok gitu udah udah bisa kalau misalkan mau jadwalin keliling. Memang sistemnya itu nggak uh, kodarullah nggak sama kayak ini ya, nggak sama yang Litbang kemarin. Karena kalau Litbang kan kita jatuhnya broker kolaborasi ya, jadi ya, dua-duanya punya punya target dan jadi bisa dengan bebas gitu. Kalau misalkan uh, jadi bilangnya apa ya? Kedua belah pihak punya kewajiban gitu, punya tugas buat sama-sama mensukseskan. Nah, kalau di sini jatuhnya kita teman-teman punya semacam inilah apa sih bilangnya? eh Bukan tugas tambahan, punya tantangan tambahan gitu. Harus kayak ngeworo-woroin mungkin teman-teman dari Depir lainnya, yang dari Inkes, yang dari Medcom gitu, buat ditanyain bisa nggak buat ikut FGD, terus ditentuin juga tanggalnya. Itu kita usahain sampai minggu depan ya teman-teman ya, sampai minggu keempat perkuliahan supaya nggak begitu terlarut juga gitu, nggak begitu lama. Nah, dan di sini teman-teman yang udah buat kelompok siapa aja? Adakah yang udah bikin kelompok? Kan kajian saya sebar tuh. Nah, niatnya teman-teman jadi apa ya? Yang bisa mematik obrolannya di grupnya gitu, yang bisa memantau. Adakah yang udah buat kelompok? Nah, dia belum. Hmm. Oh ya, FYI, saya juga baru bikin kelompoknya hari ini gitu. Nah, saya juga hmm, belum. Oh ya, kalau Nadia sama Nuril, kelompok berapa deh? Saya yang floating, tapi saya yang lupa gitu. Kalau nggak salah pisah ya.
Nah, dia tuh sama Kak Agna. Antara tiga atau enggak dua? Iya betul Kak, aku sama Kak Agna. Hmm, nah, Orchid sama Ikhwan ya, sama Ibnu sama Arya. Terus jadi kalau Nuril berarti sama akhwat-akhwat Fitri sama Chandra. Nah, kayaknya udah saya sama Raffi. Sekolah sama Ibnu. Hmm, boleh deh. Eh, habis ini atau besok gitu teman-teman boleh bikin kelompoknya. Nah, tapi di sini saya mau nanya dulu nih. Teman-teman tuh buat yang materi ini itu merasa kesulitan nggak? Kayak dari tingkat materinya ini kayak bisa dibilang bukan yang basic banget atau mungkin teman-teman masih kayak ngawang-ngawang gitu dari pembahasan kemarin. Banget maaf. Ya nggak apa-apa jujur. Nggak apa-apa kok jujur aja. Jujur iya Kak, iya banget aku sebagai yang ngatul juga. Iya. Hmm, iya iya. Saya saya pun juga ya hitungannya walaupun udah 2 tahun di KC juga mungkin eh, merasa merasa ininya ya. Kalau dari pembahasannya Kak Novel itu kemarin kayak ini teknis banget itu kayak langsung mencoba menjelaskan ke permasalahan yang ada gitu. Jadi mungkin yang kurang dari situ sih penyampaian dasarnya ya untuk basic-basicnya gitu, pondasinya. Karena mungkin mungkin Kak Novel itu menganggap bahwa ya kita anak-anak kasih udah pegang gitu untuk pondasinya. Jadi dia tinggal masukin ke materi lanjutannya paling gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau ngomongin inklusi keuangan syariah ya, nah ini saya cuma ngasih tahu dikit aja. Tapi saya bukan berarti saya bisa dibilang paham ya. Saya sendiri juga masih apa bolak-balik PDF-nya Kak Novel kok sambil diskusi bareng GPT. Nah, itu sebenarnya inklusi keuangan itu ya sesuai namanya ya, inklusi. Berarti inklusi itu kan menyeluruh ya. Dia menjangkau semua lapisan masyarakat gitu. Baik yang perempuan, baik yang laki-laki, yang tua, yang muda, yang ekonominya bisa dibilang ekonomi rendah atau mungkin eh, berada di bawah garis kemiskinan sampai mereka yang kaya. Nah, inklusi itu berarti kan mencakup semua itu gitu, bisa menjangkau, bisa fasilitasnya, eh, terus pelayanannya itu bisa dimanfaatkan, bisa digunakan oleh mereka semua. Makanya jadi tadi ada ya namanya kayak P2P lending. Kalau katakan novel ya peer-to-peer lending itu misalkan kayak pinjol. Jadi kalau teman-teman tahu kan pinjol itu kan bukan lembaga itu gitu yang punya duit terus mereka minjemin ke orang. Tapi pinjol itu sendiri sebagai media aja. Contoh saya punya 10 juta. Saya bingung 10 juta saya mau diapain gitu. Ini contoh ya misalkan tapi jangan sampai dilakuin. Terus saya kerjasama lah sama pinjol nih, pinjol A. Saya kasih 10 juta. Nanti dari pinjol A ini tawarin lah ke orang-orang yang butuh pinjaman dengan bunga sekian. Nanti saya yang dapetin bagi hasilnya gitu. Dapetin bunganya kalau misalnya konteksnya pinjol gitu ya. Nah, kalau di syariah kan juga ada peer-to-peer lending. Tapi dengan akad-akadnya udah robah. Yang pasti akad-akad sesuai syariah. Paling gitu sih. Jadi inklusi syariah ini nanti teman-teman mungkin boleh diperdalam lagi materinya dengan anggapan bahwa sebenarnya di ekonomi syariah ini eh, ribet nggak sih? Atau ekonomi syariah ini apakah cuma bilangnya apa ya? Ekonomi konvensional yang dibungkus kalimat-kalimat syar'i atau benar-benar punya goalsnya sendiri gitu, benar-benar punya tujuan mulia sendiri, benar-benar punya tujuan mulia atau cuma sekedar gimmick gitu. Nah, itu mungkin teman-teman bisa berangkat dari pertanyaan itu ya. Habis itu tujuan utama ekonomi syariah itu kan untuk eh, mensejahterakan masyarakat gitu, baik yang muslim ataupun yang non muslim karena ekonomi syariah itu bukan tentang ekonominya masyarakat Islam, tapi
ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dan itu kan emang untuk kebaikan umat ya. Umat itu berarti seluruh umat manusia, nggak cuma Islam doang yang diuntungkan dari penerapan ekonomi syariah. Ya paling gitu sih. Ini semoga eh, dari sini teman-teman nggak kayak ngerasa kayak ini pembahasannya bakal gitu teknis atau gimana. Cuma lebih dari inklusi keuangan ini ditekanin aja bahwa ekonomi syariah itu sangat fasilitatif gitu. Nggak diskriminatif, nggak mandang kamu ini siapa, siapapun kamu itu bisa kok memanfaatkan dan menerima manfaat dari ekonomi syariah. Gitu deh. Udah ya, takut kepanjangan ntar jadi sesi pencerdasan dua. Lebih susah lagi kan kalau dijelasin nggak pakai PPT. Iya kak, soalnya tingkatan materinya langsung advance gitu. Nah, di Siwom satu ya pertama karena materinya lebih sering didengar. Terus kalau menurut saya penyampaiannya Kak Galang tuh emang bener-bener ini ya, dia bener-bener menyesuaikan gitu. Dan dia memang cara penyampaiannya lebih interaktif gitu. Kalau misalkan di pendidikan gitu, kayak prodi saya sama prodi Nadia gitu, yang pendidikan itu Chandra juga ya, Chandra kan pendidikan bisnis kan sih. Nah gitu deh, itu bener-bener nanti diajarin gitu bagaimana cara penyampaian materi yang nggak cuma esensinya, tapi eh, kebangun juga gitu suasana belajarnya. Oke deh, ya itu ya. Semangat teman-teman diksi WOM-nya. Kita manfaatin nih 2 minggu ini. Mungkin bisa dimulai dari langkah kecil dulu sih. Teman-teman coba aja buat grupnya gitu. Lagi besok atau malam ini, besoknya udah mulai buka grup. Ya, saya juga sebenarnya no clue sih, kayak no clue mau apa ya, mau instruksiin ke mereka, terutama yang di luar kajian tuh kayak gimana cara ngejelasinnya. Soalnya kan saya tuh nganggep bahwa belum tentu nih mereka dijelasin secara detail gitu sama kadep-kadepnya. Jadi ada tugas kita juga nanti buat ngasih konteks ya ke teman-teman staff dari depir lain. Nah itu. Cuma balik lagi partisipasi mereka tuh memang kita harapkan gitu. Tapi nggak bisa ya dalam hal apapun ya kita juga sebenarnya nggak boleh maksa orang. Jadi nanti teman-teman ya diusahakan semaksimal mungkin itu. Kalau misalkan ada yang nggak aktif atau apa boleh dikabarin aja. Tapi jangan sampai ada cekcok yang nggak perlu gitu sih. Iya, bener ya. Kalau misalkan dari dirinya sendiri nggak paham gimana? Hmm, ya kita mau ada sesi pencerdasan dua takut misinfo. Jujur lagi. Oh, gini sih sebenarnya nanti ya sesi penyampaian materinya itu. Nah, sebenarnya kan yang disampaikan novel mungkin full ya, kayak dari awal sampai akhir. Semua sudut dari inklusi keuangan itu dijelasin. Tapi kita penyesuaian juga gitu untuk menyampaikan ke teman-teman di WNJ gitu pas sesi FGD. Itu nggak harus banget teman-teman ngejelasin, ngerangkum seluruh yang dipresentasiin Kanoval kemarin gitu. Cukuplah kayak eh, teman-teman kalau lihat PDF yang dikirim sama Kanoval itu kan dibagi ada part 1, 2, 3, 4. Menurut saya part 1, 2, 3, 4 itu bukan berarti itu berurutan ya, tapi setiap partnya itu punya fokus bahasannya masing-masing. Nah, teman-teman mungkin bisa milih gitu, entah satu atau entah dua yang menurut teman-teman pengen teman-teman eh, lebih mudah lah gitu untuk dipelajarin dan di setidaknya dipahamin gitu kayak apa bilangnya eh, cara kerjanya gitu. Jadi teman-teman bisa ngejelasin tanpa bahasa yang teknis kayak udah
udah dapet aja gitu feel-nya. Jadi ngejelasinnya pakai perumpamaan bisa, pakai bahasa yang agak-agak berat juga bisa. Nah itu kalau udah bisa kayak gitu, insya Allah kayaknya itu udah aman deh. Teman-teman berarti udah bilangnya udah masuk ke tahap pemahaman, bukan lagi sekadar menghafal gitu. Nah itu bisa dipilih aja gitu, satu atau dua bagian yang memang paling diminatin gitu, dikuasain. Dan itu kayaknya based on teman-teman aja ya. Jadi nanti teman-teman dari staff Medcom dan Inkestra itu ya kemungkinan kayak bakal menyesuaikan. Karena nanti saat sesi FGD pun suara yang paling vokal gitu pasti dari teman-teman kan. Nah itu jadi harapannya. Nah nanti jadi saat FGD kalian bisa yang jadi ya entah itu juru bicaranya atau yang ngebuka sesi diskusi paling gitu. Ya semangat jadi anak kajian. Ya itulah ketika kita dikasih ya Pak, bisa bilang harus ya, harus belajar Excel gitu ya. Setidaknya kita punya pemahaman, apalagi anak kajian gitu kan. Ya, berarti harus lebih punya pemahaman setidaknya satu langkah gitu di depan teman-teman yang lain. Bisa bilang balapan juga balik bang. Semangat gengs. Nah, FYI kayak Litbang aja kemarin kan atlet udah by Zoom ya. Mereka jadi pembicara gitu di breakout-breakout. Nah, itu lumayan lumayan itu sih mengasah juga tuh. Saya kan alumni alumni DKP tahun lalu, jadi ya sedikit memahami lah. Oke deh, itu ya buat Diksi Wong. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini sebelum sebelum lanjut nih, sebelum sip. Halo, halo. Saya hitung 5 4 3 2 1 aja deh. Nanti baru deh di akhir-akhir menjelang syuro, menjelang tutup syuro, saya tanyain, saya panggilin satu-satu. Kayak 5 4 3 2 1. Oke, gak ada ya. Setelah di Siwom nih. Sampai kalau minggu depan tanggal berapa ya? Hmm, tanggal 27 26 hari Jumat. Ya, semoga bisa selesai di tanggal itu gitu. Bisa setidaknya setiap kelompok eh, udahlah terjalan sekali gitu. Target kita juga masih sama yang kayak kemarin gak banyak. Sebenarnya yang penting ini aja sih. Yang penting dicoba dulu gitu dari kita. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke Syariah Talks. Nah, sebenarnya Syariah Talks kenapa pada akhirnya mundur-mundur gitu. Saya juga eh kenapa nggak tahu lagi sih kayak mau lanjutin pembahasan yang kemana gitu. Paling ini dari teman-teman ada saya apa nih? Saya baru nanya sekarang harusnya bisa dari kemarin. Ada rekomendasi ini nggak pembicara gitu baik dari luar atau dari alumni KC, terutama yang POV dari teman-teman akhwat gitu. Soalnya saya nggak tahu ya. Saya kalau ngeliat akhwat tuh terutama dari tanah atas kayak cutting mungkin kadep saya itu bondingnya cukup dekat gitu ketika kakak-kakaknya sama teman-teman gitu. Mungkin bisa jadi teman-teman juga ada yang kenal ya bisa dibilang kenal dekat gitu sama kakak-kakak angkatan 21, 22, 23 yang memang mereka ini punya beberapa hal gitu yang kayaknya bisa untuk diulik gitu di podcast gitu. Ada nggak?
tadinya sih kita emang pengennya dari aku nggak ada kak, kurang kenal sih kak. Hmm, oke. Oke. Kalau dari Akna ada ini nggak nak? Ada tambahan nggak nak? Atau ada pendapat lagi? Akna kondusif nggak? Kondusif, Du. Kenapa, Du? Maaf. Ada yang mau disampaikan nggak nak? Buat syariat talk atau ada tambahan? Ada saran itu? Oh, Sharia Talks. Kayaknya tadi kita baru ini aja ya. Kok aku ngeblank sih? Tadi perasaan masih di diksi ya nggak sih? Udah Sorry. lagi syariat talk kan? Ini lagi nyari ini opsi pembicara Oh, gitu. saya memang sakit. Ah, hostnya. Mempertimbangkan segala ini kan kayak ya Ini, kalau kodar. Hmm. Bu Afidah. Mumpung Bu Afidah jadi dosen UNC sekarang. Kafida. Hmm. Mm-mm. Sekarang Bu Afidah, Du. Nggak boleh dipanggil Wah, Kak. iya, 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 Bu Afida. Maaf, maaf. Dosen di prodi apa tapi bukannya di Gua. ini mana? Eh, Ini jadi tapi kita udah enggak, jadi sempat ngundang Bu Afidah tuh kayaknya sebenarnya dipersiapin buat ekonomi syariah loh di UNJ, cuman ekonomi masih Islam belum juga ada. rampung gitu. Ya ekonomi, ya itulah pokoknya. Tapi jadi sekarang tuh masih mungkin jadi dosen kedua gitu loh. Kalau misalnya di Bisdik dia jadi dosen kedua Metopen, terus ada lagi di mana jadi dosen kedua apa gitu. Hmm, iya bisa sih. Tapi Bu Afida udah sempat kita undang juga di sesi itu. Sebenarnya nggak masalah Oh ya iya kalau ya. nggak nggak ada aturan kayak aturan baku harus nggak kalau bisa jangan jangan sama atau jangan lagi gitu di periode yang sama. Sebenarnya nggak ada peraturan gitu. Tapi kalau ngeliat dari track record beliau dengan KC itu beliau tuh lumayan emang sih lumayan kooperatif ya. Maksudnya kalau ada ajakan dari KC itu beliau bersedia terus gitu. Right. Makanya dari tahun-tahun lalu tuh kan sering banget yang diundangkan di Seleb 16 Salim juga. itu ah, ah. Tak apa tahun ini juga. Oh, tahun ini Jadi enggak sih. Waktu gua jadi salim dulu. hmm, Terus pernah juga bilik mentor. iya, Kok iya. hilang? Oh, Enggak ada. Nah, kalau kalau Kak Said gimana nah? Udah udah mau coba tanya belum? belum nanya sih. Pengennya pas ketemu. Cuman kemarin lupa. Gue ketemu lagi kapan ya? Hmm, Iya susah ditemuin ya. kayaknya. Lagi sibuk. Enggak sih, sering ketemu. Sebenarnya kalau misalnya itu di kantor biasanya. Hmm, Atau nanti deh by chat dulu aja. Ah, coba. ini nggak apa-apa Mau kalau mau kita, kenapa? Oh, diem. lanjut lanjut. Apa Tadi ya? mau tadi Tadi mau gue gimana? ngomong, tadi ngomong apa ya? Kalau kita, apa ya? Astagfirullah. Kayaknya orang-orang Ast- sekarang lagi banyak pikirannya. Astagfirullah apa ya tadi ya? Ngomong apa ya? Said. Kalau mau ngomong langsung Lupa deh. gitu ke Bang Saidnya. Enggak, karena nggak bilang mau chat dulu gak apa-apa. Kalau kita, apa ya? Oh iya, kita ini nggak ada nyiapin fee buat Bang Said gak? Mungkin itu bisa jadi salah satu pertimbangan biar makin enak juga. Menurut Pani Ah, gimana? Ada kan ya? pasti ada kalau itu mah ada. Alright. Nanti dicoba ya. Nggak apa-apa. Ya pendekatannya juga emang wajib sih kalau misalkan ke beliau itu pendekatan yang semi-semi eh, profesionalitas ya, apalagi Right. dengan beliau yang track recordnya emang udah Udah sangat cukup, jauh. Masya Allah. Mm-mm. Ya, Masya Allah.
Apalagi sekarang gitu lagi banyak sibukan. Nggak apa-apa sih nak, nanya. Tapi jangan sampai terkesannya malah kita eh, penawarannya berdasarkan kayak kita kita bisa apa ya bayar beliau gitu makanya kita coba. Nah, tapi kalau Akna mah gampang lah ya. Maksudnya nggak gitu serius ngobrolnya. Alright, alright. Gas. Ya, Bismillah. Itu opsi pertama. Berarti berarti ini berarti yang tetap masih kurang tuh opsi cadangannya. Siapa ya opsi cadangannya? Mapres. Kalau Mapres enaknya Bahasin nggak? apa ya? Mapres mah banyak. Ini juga Mapres. Kocak. Tapi kalau Mapres kira kita bisa bahas apa ya? Tapi kalau beneran Mapres tuh harusnya ini sih kayak itu dijadwalinnya lebih awal. Bang Jadi beneran Faras Mapres. Udah itu aja. iya Bang Farah atau Bang DPO. Fakih. Tapi itu nanti deh. Soalnya kalau misalkan beneran pengen Mapres, seharusnya tuh saya ngejadwalinnya di ini di bulan-bulan kayak bulan kemarin gitu. Atau mungkin Hmm. September itu udah on air jadinya ya bisa dipakai juga kan. Bisa saling saling apa bantu jadi apa ya bilangnya kepentingan Mapres sama kepentingan KC itu Oh, intersect iya gitu bisa-bisa, Du. silangan. Nah, Mapres juga itu emang lagi nyiapin kayak gitu sih, Du. nah kan tapi kalau lagi nyiapin juga takutnya ntar rebutan viewers. Enggak lah. Enggak sih, enggak. Ya, tapi Justru ya kalau misalnya mau ada ngungkit-ngungkit terkait Mapresnya juga, itu bisa sekaligus. Jangan-jangan, maksudnya ya siapa tahu aja bisa sekaligus di grup yang Mapres itu tau gak sih? Yang inkubasi. Misalnya kalau misalnya kita ada nyenggol-nyenggol terkait Mapresnya juga gitu loh. Untuk ngajak orang ke Mapres. Tapi gimana caranya begini ya? itu kalau ini sih kalau masuk apa namanya itu lebih masuk ke tadi saya bilang ini bukan jadi bukan eval ya kayak lebih buat ide nih kayak misalkan nih teman-teman yang nanti lanjut di kajian saya masih nggak tahu kayak kayak teman-teman nih siapa yang bakal jadi kandidat penerus-penerus di kajian kayak Kak Akna gitu bisa tuh Out, out. dipertimbangin terundang Kak Akna. Kocak lagi, ya Allah. Nah kan cocok kan nah mulai dipersiapin materinya Atau ada ini ya tuh, duta, duta literasi no, galang lagi. iya banyak ya opsinya gitu. Gratis, gratis galang. Bang Faras gratis, gratis. Bang Fakih juga. Ta- tapi serius-serius kalau misalkan Oh iya, nih siap, siap. tadi opsi enggak serius banget sorry. Iya, iya, iya. Kenapa? Ini kalau misalkan tadi ya Kak Said Kodarullah hasil negosiasinya gagal dan emang karena belum bisa belum belum bersedia hadir itu kayaknya memang opsi paling tadi ya yang paling make sense tuh buat kedua Mapres. Oke kalau buat Mapres eh yang inilah ya yang sepuh dulu kayak Fakih Fakih Mhm. terus Kak Paras gitu itu mungkin buat opsi. Nah mungkin alternatif lainnya setelah Mapres kan ini temanya udah beda nih dari yang bisnis digital ke mahasiswa berprestasi. Nah, kita karena apa ya? Karena kita tema bahasannya itu disesuaikan sama pembicara, bukan kayak pembicara yang disesuaikan sama tema bahasan, jadinya gitu. Kita baru bener-bener bisa kepikiran konsepin buat running tuh setelah ada namanya gitu. Jadi setelah ada pembicaranya kita jadi tahu pertanyaan-pertanyaan yang spesifik ke mereka. Apa mau ini aja kita tetapin eh, materinya tentang bisnis digital atau mungkin tadi ya bagaimana apa ya kemarin saya kepikiran konsepnya bagaimana untuk bisa aktif dalam
kegiatan bukan wirausaha apa sih, kok saya lupa lagi yang kemarin saya, ya gitulah, bagaimana cara cara kita bisa tetap aktif eh, sebagai, kok jadi nular ya Allah. Ya, eh, ya ini bagaimana kita bisa ini ya, berkreasi sebagai mahasiswa di dunia wirausaha dan eh, apa namanya, ekonomi digital ini ya, ini contoh aja ya, ekonomi digital di tengah kesibukan perkuliahan dan di tengah kesibukan perkuliahan dan organisasi misalkan seperti itu. Nah itu Oke. selain Kak Said yang cocok buat nama selanjutnya siapa gitu. Kalau Kak Roy, Roy udah pernah di 2 tahun lalu gitu, udah pernah diundang. Kita kalau bisa baru sih ngebawa nama baru. Tapi Kak Fakih sama Kak Faras juga itu kayak bisa nggak sih? Duh, maksudnya kalau misalnya nggak Hmm, yang setara sama Bang Said ya. Soalnya kan Kak Fakih sama Kak Faras tuh ngebangun bisnis juga nggak sih? Yang sama lu nggak ya sih? Maksudnya lu ada ikutan juga? bisa-bisa. Tapi kalau misalkan dinilai buat dalam hal berjalan atau enggaknya gitu dari Hmm? ide bisnis plan-nya, itu kan yang benar-benar realisasi jadi kayak sebuah PT, jadi sebuah lembaga lintas kampus yang udah punya influence luas gitu. Itu kan baru kelas Digi sama bilik mentor kan. Oh iya. Dan kalau dari Kak Fakih belum, masih sebatas konsep gitu. Alright, Nah, alright. memang kalau mereka cocoknya itu ide bisnis plan. Nah, kalau mereka emang idenya ngalir itu apa aja Dibilang bisa bisnis dibuat. Allah. Mm-mm. Nah, itu dia makanya tadi masuknya cocok sama Pres kan. Terus siapa lagi ya kalau misalkan konteksnya sosial media influencer gitu. Hmm, Sosial media influencer. Mau ya nyebut sosial. Kak tapi itu udah terlalu OP. Siapa ya? Nggak kepikiran sih, Duh. Karena Apa ya? Anak kelas Digi ada yang influencer nggak? Nah, nggak ada yang nggak ada, Duh. Nggak ada. hmm, Orchid, apa ya? orchid. Orchid. Nggak, orchid hilang. Oh iya, lupa. Dia kan keluar mulu dari tadi. Nggak tahu deh. Apa ya? Apa ya, guys? Sambil makan beng-beng. Beng-beng yang ini, yang kemarin 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 itu ya. Enggak ya. Hmm, Teman-teman udah punya kenalan nggak kira-kira? Mungkin temennya juga boleh. Ntar aku mikir kalau misalnya di Kasai pernah ketemu siapa ya? Bang Almer, anak bilik mentor. Siapa ya? Itu kayak nggak tahu ya, karena kalau misalnya kayak korek-korek kayak gitu kayak kurang serak. Coba ya. Sebenarnya sih Bang Said udah oke banget sih menurut saya, soalnya lagi kan kita ada kayak buka pertanyaan gitu ya. mm-mm. Tak- Itu kan kayak buat orang-orang yang kakak ini nih aku kepo banget nih kan kalau misalnya dia udah punya apa sih, punya namanya sendiri dan kayak punya spesifikasi apa ya bahasanya tuh. Ya, intinya personal brandingnya sendiri kan. Ya, berarti Jadi orang langsung tahu mau nanya apa gitu. itu dia. Nama Kak Said itu udah inilah melanglang buana di IG anak anak UNJ malah. Iya Dari sih, zaman betul. dari zaman maba 2023 kan udah kenal gitu apalagi yang FEB. Iya bener. Mantap Bang Makanya Said. benar-benar itu, makanya saya langsung kepikiran. Saya mikirnya kemarin tuh pas pertama kali simpel aja sih. Beliau beliau bener-bener belum pernah diundang sebagai tamu ya kalau misalnya di Syariah Talks gitu. Dan kayaknya di event-event seminar diksi atau SEIS dan seleb, dia belum pernah kayak jadi diundang sebagai pembicara. Paling kemarin jadi juri kan gitu. Nah,
Mm-mm. Jadi kayak belum secara eksternal nih, kita belum pernah ngadain kegiatan yang bareng Kak Said gitu. Benar-benar. Kayak gitu sih, masih pengen terus di gitu. Oke kali ya, berarti pembahasannya masih sama di situ ya, kita hold lagi gitu. Lagi-lagi di hold. Tapi setidaknya kita udah ada plan B. Yang penting gini, eh, penyusunan tornya itu setelah kita udah fix dulu gitu. Ya semoga, semoga nih, kalau misalnya nanti Kak Said bisa fix, ya selama kita menunggu hari Mm-mm. haknya gitu, itu semoga nggak ada kendala ya dan nggak ada kayak ada keperluan tertentu gitu yang pada akhirnya harus ditunda atau malah dibatalin paling gitu. Dan ini kayak misalnya untuk tour dan segala keperluan lainnya kan baru bisa running ketika itu udah fix ya, ketika udah fix pembicaranya. Nah berarti memang kita nggak bisa ngambil tanggal deket banget gitu untuk pelaksanaan ininya syariah talksnya. Terus juga untuk tempat, nah ini balik lagi ke tempat emang nggak bisa dipurpus ya. Dipurpus tuh tempatnya bisa dipinjam, cuma alatnya nggak bisa dipakai. Masih seperti biasa itu di KHD lantai 3. Area area ada nggak ya? Hadir bang, hadir. Oke, masih nyimak ya. Nanti mau area kalau offline tuh hari apa aja dah kalau kuliah? Yang kosong bang. Bukan yang kosong, yang ada kelas gitu di kampus. Senin, Selasa, Jumat. Tapi Jumat full nggak? Enggak sih bang, cuma kalau pagi kayaknya kosong. Adanya setelah Jumatan. Oh, setelah Jumatan. Tapi area biasanya pasti Jumatan di kampus kan ya? Kalau yang ini. Kalau kelas yang jam satunya online saya di rumah Jumatan. Tapi kalau misalkan jam satunya itu offline, saya ini Jumatan di kampus. Bentar. Ini out of context. Kayak nanya. Emang sempet arah kalau Zoom jam 1 di rumah, terus nanti jam 3-nya lanjut di kampus. Serius nih, nanya serius. Zoom di jalan bang sambil jalan. Masya Allah. Aduh, gitu. Berani ya. Ini dalam arti berani, apa ya, takutnya kan kalau ketahuan kan. Terus juga di jalan kan, Tapi jatuhnya lebih baik. tapi MKU sih bang, jadi nggak terlalu ketat gitu dosennya. Oke. Iya, iya, yang penting tahulah area resikonya ya. Ini nanti dipastiin aja ya. Tadi ya kalau misalkan FKU-nya online atau offline, itu saya bisa nggak ke lantai 3 gitu, kayak yang sempat saya kasih tahu kemarin, buat nanyain info terkait ruangan. Soalnya saya jujur udah nanya beberapa cutting yang kayak pernah pakai di situ, belum pada nggak tahu gitu pengajuannya gimana. Saya juga bingung. Terus mereka pakai gimana gitu. eh ini kan bang apa perpus lantai 4 Bukan, KHD lantai 3. KHD. Ki Oh yang Hajar yang, ini ya, yang iya, tempat dipakai buat kemarin kan yang diksi tapi yang lantai 9. iya, kalau di kita ada 9. Nah itu di lantai 3-nya ada ruang podcast. Kan di KHD tuh biasanya ada meja resepsionisnya kan. Iya, Ada benar. kadang ada yang jaga juga. Nah, coba mungkin yang pertama sih itu bisa ditanya di situ dulu gitu. Barangkali mbaknya tahu kayak bisa ngejawab gitu kalau misalnya ditanya terkait pengajuan peminjaman ruangan di KHD. Prosedurnya gimana, tarifnya gimana. Paling itu aja sih kalau misalkan mereka bisa, dia bisa jawab, ya udah nanti ada bisa kabarin aja gitu ke grup bisa atau enggak buat ruangannya.
Aman nggak buat Jumat besok? Insya Allah Bang, nggak nggak harus Jumat juga kan, maksudnya ntar kalau misalkan Anda lagi di kampus, nanti Anda sempetin buat nanya ke situ. Iya, iya. Boleh, boleh. Aman kok. Kalau tadi saya nyesuaiin kayak waktu hari offline aja. Oke oke, nanti saya infoin lagi kalau misalkan udah sempat ke situ. Oke, R. Syukuran ya. Oke Bang. Oke, udah ya. Eh, tadi Syariah Talks juga udah selesai nih pembahasannya. Bukan udah selesai, lebih ke udah sih bahasnya sampai sini aja gitu. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak atau ditambahin dari tadi tuh yang pembahasan yang masih agak gantung dan bisa dibilang belum ketemu ini ya kesempatannya gitu buat pembicara. Ada nggak yang mau ngasih masukan atau adakah yang mau ditanyakan barangkali tadi kurang jelas yang saya omongin sama Kakna atau yang di Diksi Wong juga kurang jelas. Aman nggak dari saya? Oke, dari Nadia aman. Dari Chandra gimana? Aman nggak, Chan? Aman, Kak. Oke. Dari Nuril, ada yang mau ditanyain Nuril? Apa udah aman? Aman, Kak, insya Allah. Oke, aman ya. Dari Arya, tadi gimana? Udah aman ya? Aman. Oke. Dari Orchid, Orchid baru masuk lagi nih kayaknya. Iya, Kak, gak apa-apa. Nanti aku sambil lihat nutul aja. Oke, oke. Ada yang mau ditanyain nggak, Cid? Kali aja ada yang tadi Orchid ketinggalan pembahasan. Apa aman? Nggak tahu sih, Kak. Yang mau ditanyain kan tadi ketinggalan ya. Iya sih, masuk akal. Oke, oke. Aman ya. Ini spesial sih ini. Nggak cuma notul doang, soalnya di record juga sama Chandra. Fitri gimana? Fitri aman? Apa ada pertanyaan? Kak Afwan, sejujurnya aku dari tadi nggak yang terlalu nyimak banget karena syuro BPH bahasannya lagi lumayan penting. Tapi sejauh ini itu kan ya Kak, eh, nentuin pembicara ya. Ya, masih nyari alternatif bisa dibilang. Oke, Alternatif. kalau dari aku nggak ada Kak pertanyaannya. Oke, oke. Syukuran ya, Fitri ya. Syukron juga Kak Pandu. Oke, udah nih. eh ya, yang absen Zoom ini beneran Ibnu sama ini, sama Raffi. Ibnu bukan lagi di luar sih, dia ngapain juga. Iya, oke lah, kita berlapan Zoom. Sebenarnya ada sih yang pengen saya tanyain ke Ibnu sama ke Raffi, tapi ya, ya sudah, lagi berhalangan hadir. Terus juga udah selesai sih pembahasan saya malam ini. Langsung saya kembaliin aja ya ke Nuril. Nuril boleh ditutup. Oke, syukur kapan dulu Kak Akmal dan teman-teman semua. Alhamdulillah telah sampailah kita di akhir rangkaian syuro pada hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kakak-kakak semua dan teman-teman yang masih menyempatkan waktu untuk hadir di Zoom pada malam hari ini. Semoga kita semangat dalam menjalankan agenda-agenda kebaikan kasih ke depannya. Amin ya Allah. Saya selaku moderator, saya selaku MC meminta maaf apabila ada salah kata selama jalannya diskusi. Terakhir, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Bersama-sama, alhamdulillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ya teman-teman yang udah join Curo, Waalaikumsalam. yang udah lagi nyambi, yang lagi tugas. Oke, boleh lanjut ke agendanya masing-masing ya. Udah, yuk kita kembali lagi ke kehidupan mahasiswa. Lanjut Syukron Mas nugas. Pandu. Syukron Arya, syukron. Syukron Terima kasih guys. teman-teman semua. Syukron Kakna. Syukron Kak. Syukron teman-teman. Syukuran Kak. Kalau saya N ya,